Iblis telah berjanji bahwa ia akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman nanti. Iblis adalah makhluk Allah yang terlaknat. Ia telah dikutuk oleh Allah hingga hari pembalasan nanti karena ia mengingkari perintah Allah. Iblis meminta kepada Allah agar ia diizinkan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, sehingga nanti di akhirat ia memiliki teman untuk ditempatkan di dalam neraka. Di hari akhirat kelak, iblis akan berkhutbah kepada para pengikutnya. Bahkan khutbah iblis ini adalah khutbah yang paling menyentuh hati. Tidak ada khutbah yang menyentuh hati sebagaimana khutbah iblis ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisab para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan, tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Khutbah itu benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah itu dapat mengalirkan air mata mereka. Khutbah itu adalah khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Khutbah itu adalah khutbah yang menyadarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terpedaya oleh sang khotib, yakni iblis laknatullah alaihi. Allah menyebutkan khutbah iblis yang sangat menyentuh tersebut dalam Quran surat Ibrahim ayat 22-23. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Demikianlah khutbah iblis tersebut setelah ia menggoda manusia, setelah ia menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka dalam neraka, dan setelah tercapai cita-citanya. Lalu iblis pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur atau ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin. Beruntunglah bagi yang membaca Al-Quran, karena di dalamnya Allah telah memberitahu kita tentang apa yang akan iblis katakan di akhirat nanti.